3, 2, 1, close the door. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Adita. Izinkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jurnal yang telah kami review. Untuk anggota kelompok 2 ada Zidan, ada Hilmi, ada Taki, dan ada Hakikat. Untuk 3 jurnal yang kami pilih, yang pertama ada analisis peramalan permintaan pada pokok untuk mendukung perencanaan dan pengendalian produksi dalam supply chain dengan model CPFR. Penulisnya ada El Saptaria tahun 2017. Untuk jurnal yang kedua ada perencanaan, peramalan, dan pengisian kembali kolaboratif CPFR. Penulisnya ada Holman et al. Tahun 2015. Dan jurnal yang terakhir ada pengurangan bullwhip effect pada rantai pasok air minum dalam kemasan menggunakan metode CPFR. Penulisnya ada M. Kadafi S. Suhendar. Untuk jurnal yang pertama ada analisis peramalan permintaan produk nata de coco. Jadi dalam jurnal ini membahas penerapan model CPFR dalam mendukung perencanaan dan pengendalian produksi nata de coco. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan persediaan yang sering terjadi dalam rantai pasok produk ini. Hasil dari masing-masing metode peramalan dibandingkan berdasarkan tingkat kesalahan untuk menentukan metode yang paling akurat. Hasil analisis menunjukkan bahwa metode linear regression memiliki tingkat kesalahan peramalan yang paling kecil dibandingkan metode lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini lebih akurat dalam memperkirakan permintaan produk nata de coco, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan pengendalian produksi. Untuk implementasi model CPFR dalam rantai pasok nata de coco ini melibatkan beberapa tahapan, termasuk di dalamnya ada perencanaan strategi, peramalan, permintaan, manajemen persediaan, distribusi, serta monitoring dan evaluasi. Jadi dengan model ini, informasi mengenai permintaan pasar dapat diberikan secara real time antara supplier, distributor, dan retailer, sehingga keputusan produksi dan distribusi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Ini untuk metodologinya, ada pengumpulan data, tahap identifikasi masalah, sampai dengan perancangan model CPFR. Hasil penelitian, permintaan produk nata de coco sangat dipengaruhi oleh kondisi musim, cuaca, dan special event. Jenis permintaan terdiri dari permintaan atas dasar pesanan pelanggan yang langsung ditujukan pada distributor dan permintaan konsumen melalui retailer. Untuk melakukan kegiatan peramalan, data jumlah permintaan yang ada pada catatan distributor diagresikan untuk menyusun rencana agregat. Data permintaannya per tahun mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk menentukan peramalan penjualan produk nata de coco pada tahun 2017. Di sebelah kanan ini ada data permintaannya dari tahun 2012 ke 2016. Yang kedua yaitu pengurangan bullwhip effect pada rantai pasok air minum dan kemasan menggunakan metode CPFR. Ditulis oleh M. Kadafi dan S. Suhendar. CV Tirta Alam Dodo merupakan perusahaan air minum milik swasta yang bergerak dalam bidang industri minuman. Masalah yang dihadapi perusahaan yaitu terjadi selisih antara permintaan dan penjualan, atau lebih dikenal sebagai masalah bullwhip effect. Tujuan ini untuk mengurangi bullwhip effect pada rantai pasok dan mengoptimalkan jumlah persediaan produk sesuai dengan jumlah permintaan. Metode yang digunakan adalah metode CPFR atau Collaborative Planning, Forecasting, and Replenishment. Metodologinya, tadi dibilang metodologi CPFR. Penelitian ini menganalisis perhitungan peramalan permintaan produk air minum dengan metode data historis melalui 5 metode, yaitu trend linear, moving average, exponential smoothing, decomposition, dan Winters model. Hasil menunjukkan bahwa Winters model ini memberikan nilai error terkecil dibandingkan metode lainnya. Hasil penelitian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan metode CPFR efektif dalam mengurangi bullwhip effect dan mengoptimalkan persediaan di CV Tirta Alam Dodo. Diharapkan penelitian dapat menggunakan metode lain untuk mengurangi bullwhip effect dan meningkatkan akurasi peramalan dengan data yang lebih tepat. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya saran cara meminimalisir agar tidak terjadi bullwhip effect di CV Tirta Alam Dodo, yaitu dengan menggunakan metode CPFR, di mana didapatkan
nilai bullwhip efek pada produk air mineral gelas dan air mineral galon masing-masing 0,985 dan 0,898. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi amplifikasi permintaan dan telah mencapai target perusahaan, yaitu turun di bawah angka 1. Sebelum menggunakan metode CPFR, nilai yang dihasilkan sebesar 1,11 pada produk air mineral gelas dan 0,92 pada produk air mineral galon. Hasil penelitiannya, permintaan produk nata de coco UDRSA sangat dipengaruhi oleh kondisi musim, cuaca, dan special event. Jenis permintaan terdiri dari permintaan atas dasar pesanan pelanggan yang langsung ditujukan kepada distributor dan permintaan konsumen melalui retailer. Untuk melakukan kegiatan peramalan, data jumlah permintaan yang ada pada catatan distributor diagregasikan untuk menyusun rencana agregat. Data permintaan produk nata de coco dari UDRSA dan retailer diagregasikan per tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 untuk menentukan peramalan penjualan produk nata de coco pada tahun 2017. Adapun data permintaan produk nata de coco ada di samping ini yang di tabel, bisa dilihat. Selanjutnya, collaborative planning, forecasting, dan replenishment atau CPFR. Objektifnya, model implementasi CPFR, bagaimana CPFR diterapkan dalam berbagai industri, dampaknya terhadap rantai pasok, manfaat utama yang diperoleh dari penerapan CPFR, faktor pendukung dan tantangan, kondisi yang memungkinkan atau menghambat keberhasilan CPFR. Primary finding. CPFR tidak bersifat konstektual. Tidak ada satu model yang cocok untuk semua perusahaan. Konfigurasi CPFR tergantung pada struktur dan dinamika rantai pasok tertentu. Faktor utama keberhasilan yaitu kepercayaan antara mitra bisnis, kualitas berbagi informasi, juga teknologi informasi dan komunikasi. Lalu di sini ada tantangannya. Mengapa CPFR agak sulit untuk diimplementasikan, yaitu karena biaya yang tinggi, kurangnya integrasi internal, juga keamanan data dan informasi. Lalu ada evolusi dari yang bisa kita lihat EICS atau Voluntary Inter-Industry Commerce Standard pada tahun 1998 membuat model linear dengan 9 langkah. Prosesnya dilakukan secara berurutan dari satu tahap ke tahap berikutnya. Lalu pada 2004 mereka menerapkan model siklus dengan 4 aktivitas utama. Ini merupakan perbaikan dari versi sebelumnya yang dimana mengubah pendekatan linear menjadi siklus sehingga memungkinkan perusahaan untuk masuk ke berbagai tahapan yang tanpa harus mengikuti urutan yang kaku. Lalu yang terakhir ada pada tahun 2010, CPFR terintegrasi dengan S dan OP. Pada tahun 2010 ini VCS memperbarui model CPFR dan mengintegrasikannya dengan konsep sales dan operation planning untuk membentuk integrasi bisnis planning. Sorter agak cepet, Sor. Durasi. Gue mirip Ewing Hadi soalnya. Dampak CPFR terhadap kinerja rantai pasok. Meningkatkan akurasi peramalan, memperbaiki manajemen inventaris, meningkatkan responsivitas rantai pasok, dan analisis biaya manfaat sangat penting. Research gaps and future direction. Diperlukan studi empiris lebih lanjut, lalu analisis dampak dan berbagai konfigurasi CPFR, pemanfaatan teknologi canggih. Lanjut. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Wah. Terima kasih semuanya.